Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan hasil penyelidikan kasus parodi Indonesia Raya yang heboh di media sosial beberapa waktu lalu. Tersangka diketahui ada 2 orang yang ditangkap di Malaysia dan Indonesia. Penangkapan ini merupakan hasil kerjasama polisi RI dengan polisi di Raja Malaysia atau PDRM. Argo mengatakan 1 tersangka diamankan PDRM di Sabah, Malaysia, sementara lainnya ditangkap Polri di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Dari PDRM berhasil mengamankan 1 orang laki-laki yang berinisial MJ. 11 tahun warga negara Indonesia ada di Sabah, Malaysia, kata Argo dalam jumpa pers Jakarta Jumat 1 Januari 2021. Argo menerangkan MJ berada di Sabah karena mengikuti orang tuanya yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia atau TKI di salah satu perkebunan di sana. Setelah mengamankan seorang inisial MJ, polisi Malaysia memeriksa mencari informasi. Memang dari MJ, keterangannya untuk di channel My ASEAN. Itu bukan dia yang membuat, sambung Argo, tetapi ada teman dia yang membuat, ada di Indonesia. Atas informasi tersebut, penyidik Bareskrim pun bergerak menangkap MDF yang masih berusia 16 tahun di Cianjur. MDF juga diketahui baru duduk di bangku kelas 3 SMP. Semalam ditangkap, dia kelas 3 SMP, kata Argo. Argo mengatakan MJ masih berada di tahanan PDRM, sementara MDF sudah dibawa ke Bareskrim Polri. Dari PDRM berhasil mengamankan 1 orang laki-laki ya, itu yang inisialnya NJ, itu umurnya 11 tahun. Ini warga negara Indonesia ada di Sabah, Malaysia. Itu. Kenapa NJ umur 11 tahun ada di sana? Karena NJ ini mengikuti orang tuanya yang bekerja sebagai TKI ya, TKI yaitu sebagai driver di salah satu perusahaan perkebunan di Sabah, Malaysia di sana. Kemudian setelah mengamankan seorang laki inisial NJ tadi, dari polisi Malaysia tentunya melakukan pemeriksaan ya, atau mencari informasi daripada tersangka, daripada NJ tadi yang diamankan, gitu. Memang dari NJ keterangannya bahwa untuk yang di channel My ASEAN itu ya, di My ASEAN itu, di akun My ASEAN itu bukan dia yang membuat gitu ya. Tetapi ada temannya dia yang membuat gitu ya. Temannya dia itu ada di Indonesia ya, di Indonesia. Jadi karena ini si NJ ini ada tinggal di Sabah, Malaysia, kemudian dia juga ada pertemanan di dunia maya ini ya, oleh seorang laki-laki yang tadi malam diamankan ya, atau ditangkap ya, karena sudah tersangka kita tangkap itu di Cianjur oleh penyidik Cyber Bareskrim itu ya. Jadi inisialnya ada MDF, ini juga umurnya 16 tahun. Jadi dua-duanya di bawah umur ini. Jadi MDF ini nama asli, tetapi di dunia maya itu namanya adalah Faiz Rahman Simalungun ini. Faiz Rahman Simalungun, di dunia maya namanya dia. Tapi aslinya namanya adalah MDF itu. Dan orang kalau melihat dengan nama itu kan berarti marga di Sumatera Utara. Ternyata dia adalah orang Cianjur. Tadi malam kita tangkap di rumahnya dan dia adalah kelas 3 SMP ya, di Cianjur. Itu di sana. Kemudian yang bersangkutan si MDF ini kita bawa ke Bareskrim, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Jadi intinya bahwa antara NJ yang di Sabah ya, kemudian dengan MDF yang ada di Cianjur ini adalah berteman. Dalam dunia maya berteman. Dia sering komunikasi ya. Marah-marah sering gitu. Kemudian karena MDF ini kemudian membuat di kanal YouTube itu Indonesia Raya Instrumental Parodi dan Lirik Video ya, dengan menggunakan nama NJ itu ya. Jadi MDF ini membuat ya, kemudian juga menggunakan nama NJ, kemudian ya di tag lokasinya di Malaysia, menggunakan nomor Malaysia itu.
Akhirnya kan yang dituduh NJ. Akhirnya NJ marah ini. NJ itu marah sama MDF. Nah, salahnya NJ ini membuat lagi kanal YouTube gitu. Membuat kanal YouTube lagi dengan konten My ASEAN itu ya. Saya ulangi, channel ASEAN ya, channel ASEAN. Channel ASEAN dia. Dia membuat channel ASEAN, kemudian isinya itu dia mengedit daripada isi yang sudah disebar oleh MDF itu ya. Dan dia hanya menambahi, kenapa diedit? Dia menambahi ada gambar babi yang ditambahi sama NJ ini ya itu. Jadi NJ yang di Malaysia itu juga membuat ya, kemudian MDF yang ada di Indonesia di Cianjur ini juga membuat. Kan sama-sama membuat ini ya, membuat. Ini karena marah kan membuat. Dan kemudian bahwa untuk MDF ini yang ada di Cianjur umur 16 tahun ini juga akan kita bawa orang tuanya juga ikut dan menjelaskan bahwa sejak umur 8 tahun ya, umur 8 tahun MDF ini sudah diberikan orang tuanya handphone gitu ya. Jadi umur 8 tahun ini yang bersangkutan sudah belajar bagaimana dia menggunakan handphone, terus kemudian dia juga paham bagaimana dia itu mengelabui ya. Bagaimana nanti seandainya nanti ada petugas, nanti saya upload ketahuan, dia sudah bisa ini. Dia sejak mendalami di umur 8 tahun ini sampai umur 11 tahun. Dan juga bagaimana membuat nama akun palsu ya. Dia lakukan semuanya ini. Jadi dia belajar bagaimana biar dia itu tidak kalau ada pelanggaran pidana dia tidak terdeteksi itu. Dia sudah belajar itu. Tapi ternyata juga terdeteksi juga ya, ternyata sudah kita lakukan penangkapan di sana. Kemudian dari hasil pemeriksaan itu bahwa barang bukti yang ada itu ada handphone ya, tadi ada di sana handphone dan juga ada SIM card-nya tadi, ada SIM card dan ada perangkat PC dan kemudian kita ada akte kelahiran. Kita untuk mengetahui umur daripada anak ini berapa, ada atas nama MDF ini. Dan kemudian satu buah KK yang menunjukkan bahwa memang MDF ini adalah anak daripada orang tuanya itu ya di sana. Gitu. Kemudian untuk NJ masih ada di kepolisian PDRM di Sabah sana. Sedangkan untuk MDF sudah ada di Baris Krim Polri ya, Baris Krim Polri. Dan pasal yang disangkakan yaitu pasal 45 ayat 2 dijuntukan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Ini dan kemudian juga dikenakan pasal 64A junto pasal 70 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Ini dikenakan. Tapi ternyata juga terdeteksi juga ya, ternyata sudah kita lakukan penangkapan di sana. Kemudian dari hasil pemeriksaan itu bahwa barang bukti yang ada itu ada handphone ya, tadi ada di sana handphone dan juga ada SIM card-nya tadi, ada SIM card dan ada perangkat PC. Dan kemudian kita ada akte kelahiran. Kita untuk mengetahui umur daripada anak ini berapa, ada atas nama MDF ini. Dan kemudian satu buah KK yang menunjukkan bahwa memang MDF ini adalah anak daripada orang tuanya itu ya di sana. Gitu. Kemudian untuk NJ masih ada di kepolisian PDRM di Sabah sana. Sedangkan untuk MDF sudah ada di Baris Krim Polri ya, Baris Krim Polri. Dan pasal yang disangkakan yaitu pasal 45 ayat 2 dijuntukan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Ini dan kemudian juga dikenakan pasal 64A junto pasal 70 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Ini dikenakan kepada Bareskrim, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Jadi intinya bahwa antara NC yang di Sabah, ya, kemudian dengan MDF yang ada di Cianjur ini adalah berteman. Dalam dunia maya berteman. Dia sering komunikasi, ya, marah-marah sering, itu. Kemudian karena MDF ini kemudian membuat di kanal YouTube itu Indonesia Raya instrumental parodi dan lirik video, ya, dengan menggunakan nama NJ itu, ya. Jadi MDF ini membuat, ya, kemudian juga menggunakan nama NJ, kemudian yang di tag lokasinya di Malaysia, menggunakan nomor Malaysia itu. Akhirnya kan yang dituduh NJ. Akhirnya NJ marah ini. NJ itu marah sama MDF. Nah, salahnya NJ ini membuat lagi kanal YouTube gitu. Membuat kanal YouTube lagi dengan konten My ASEAN itu, ya. Saya ulangi, channel ASEAN, ya, channel ASEAN. Channel ASEAN dia. Dia membuat channel ASEAN, kemudian isinya itu dia mengedit daripada isi yang sudah disebar oleh MDF itu, ya. Dan dia hanya menambahi, kenapa diedit? Dia menambahi ada gambar babi yang ditambahi sama NJ ini, ya, itu. Jadi NJ yang di Malaysia itu juga membuat, ya, kemudian MDF yang ada di Indonesia di Cianjur ini juga membuat. Karena sama-sama membuat ini, ya, membuat. Ini karena marah karena membuat. Dan kemudian bahwa untuk MDF ini yang ada di Cianjur umur 16 tahun ini juga akan kita bawa orang tuanya juga ikut dan menjelaskan bahwa sejak umur 8 tahun, ya, umur 8 tahun MDF ini sudah diberikan orang tuanya handphone gitu, ya. Jadi umur 8 tahun ini yang bersangkutan sudah belajar bagaimana dia menggunakan handphone, terus kemudian dia juga paham bagaimana dia itu mengelabui, ya. Bagaimana nanti seandainya nanti ada petugas, nanti saya upload ketahuan, dia sudah bisa ini. Dia sejak mendalami di umur 8 tahun ini sampai umur 11 tahun. Dan juga bagaimana membuat nama akun palsu, ya. Dia lakukan semuanya ini. Jadi dia belajar bagaimana biar dia itu tidak, kalau ada pelanggaran pidana, dia tidak terdeteksi itu.